Halo teman-teman, balik lagi bersama Kamar Film. Kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul Snowpiercer yang dirilis pada tahun 2013. Film ini disutradari oleh Bong Joon-ho, sutradara yang baru saja memenangi Oscar berkat filmnya Parasite. Sebelum itu, tak bosan-bosan saya kasih tahu kalau video ini berisikan spoiler. Jadi untuk kalian yang ingin menonton film Snowpiercer, kalian pasti tahu harus ngapain. Jadi langsung aja kita mulai. Film ini bercerita di mana manusia sudah hampir semuanya punah. Semua permukaan bumi sudah ditutupi oleh salju yang turun tak henti-henti. Cuaca yang begitu dingin membuat banyak manusia terbunuh. Hanya ada sebagian manusia yang selamat, yaitu manusia yang menaiki bahtera yang kali ini bukan berbentuk perahu, tapi bahtera berbentuk kereta. Di mana kereta itu sudah berjalan tak henti-henti selama 17 tahun lamanya. Semenjak bumi tak bisa lagi dihuni. Film ini bercerita melalui kacamata kelompok manusia yang tinggal di gerbong paling belakang, di mana gerbong inilah yang diisi oleh rakyat biasa. Mereka setiap hari hanya memakan makanan yang sama sekali tak enak rasanya, tapi itu satu-satunya cara mereka agar bertahan hidup. Kehidupan mereka begitu menderita, dengan tempat tidur yang bertumpuk-tumpuk serta perlakuan petugas yang begitu otoriter mereka terima. Bahtera yang berbentuk kereta ini dimiliki oleh Mr. Wilford, yang sekaligus merupakan masinis dari kereta ini. Orang-orang yang diam di gerbong paling belakang ini belum pernah sekalipun bertemu dengan Mr. Wilford, karena mereka memang tak diizinkan untuk berpindah ke gerbong depan. Di gerbong paling belakang ini pun ada seorang yang bernama Curtis, yang menjadi ketua dari kelompok itu. Dan ada juga Gilliam, yang merupakan sesepuh dan sudah dianggap sebagai ayah sendiri oleh Curtis. Mereka semua memang sedang merencanakan sebuah revolusi, di mana mereka akan berontak dan berpindah menuju gerbong terdepan. Curtis dan Gilliam pun memang sudah mengatur formasi sampai ke hal paling detail untuk nanti melakukan revolusi. Yang pertama, mereka semua harus melewati sekitar 3 gerbong, dan di sana mereka harus mencari seorang pria Jepang bernama Namgong yang dipenjara. Namgong adalah seseorang yang bisa membuka pintu gerbong selanjutnya. Tanpa Namgong, usaha orang-orang ini akan sia-sia. Suatu ketika ada seorang wanita suruhan Mr. Wilford datang ke gerbong belakang untuk membawa seorang anak kecil dengan tinggi dan besar yang sudah ditentukan oleh Mr. Wilford. Jelas saja hal itu sontak membuat Curtis semakin ingin melakukan revolusi. Bukan hanya Curtis, tapi sebagian besar orang yang ada di gerbong belakang memang menginginkan revolusi, karena sudah tak tahan hidup di sana. Revolusi pun terjadi. Mereka semua saling bantu-membantu untuk mengangkat sebuah pipa panjang yang sudah mereka bikin sebelumnya. Hal itu dilakukan untuk menahan agar pintu tak tertutup. Akhirnya mereka pun berhasil menuju gerbong di mana Namgong berada. Di dalam penjara itu ternyata Namgong tak sendiri. Di sebelahnya ada juga putrinya yang berumur 17 tahun, di mana sudah sejak lahir putrinya berada dalam kereta itu. Namgong dan putrinya menginginkan imbalan untuk membantu mereka membuka gerbong, yaitu sebuah kronol. Kronol sendiri adalah sebuah limbah industri yang bisa membuat halusinasi. Akhirnya mereka semua pun sepakat akan imbalan Namgong. Pintu gerbong pertama Namgong buka, tapi di sana tak ada siapapun. Orang-orang sudah melarikan diri ke depan. Tak lama kemudian sinar matahari dari luar masuk ke dalam bahtera kereta itu melalui jendela. Di luar sana, mereka semua melihat keadaan daratan yang sudah lama mereka tak lihat. Di luar masih beku. Salju masih saja terus turun menutupi semuanya. Tak ada yang tersisa di sana. Hanya sebuah beberapa tanda di mana manusia pernah hidup. Gerbong selanjutnya akan dibuka. Tak lupa kronol Curtis berikan kepada Namgong dan anaknya. Di gerbong itu ternyata tempat di mana makanan yang setiap hari mereka makan diproduksi. Ternyata makanan itu berasal dari sampah dan sebagian ikan busuk yang kembali diolah. Jelas hal itu membuat Curtis makin murka akan apa yang terjadi. Sekarang mari kita melihat gerbong selanjutnya. Cukup lama Namgong mencoba membuka pintunya tapi tetap saja tak terbuka. Saat sudah terbuka, ternyata di sana sudah ada banyak orang lengkap dengan senjatanya masing-masing. Di belakangnya ada wanita yang memerintahkan itu. Wanita itu bernama Mason. Baku hantam pun dimulai. Saat semua telah usai, Mason berhasil disandra oleh Curtis dan berjanji akan membantu Curtis dan yang lainnya untuk menuju gerbong terdepan.
di mana Mr. Wilford berada. Kemudian perjalanan kembali dimulai. Tak semua orang ikut untuk maju ke gerbong depan, hanya beberapa orang saja. Saat pintu dibuka, sekarang kita akan diperlihatkan bagaimana di gerbong itu penuh dengan tanaman hijau. Keadaan di sana begitu jauh berbeda dengan gerbong tempat Curtis dan kaumnya berada. Mereka semua keheranan. Ini adalah pertama kalinya untuk mereka melihat tanaman lagi semenjak bumi dilanda kepunahan. Gerbong selanjutnya, kita akan melihat sebuah akuarium besar layaknya SeaWorld di Taman Impian Jaya Ancol. Tapi ini di dalam kereta. Mereka semua terpesona dengan apa yang mereka lihat. Di sana ada sebuah restoran kecil yang buka hanya setahun 2 kali dan hanya menghidangkan sushi. Untuk pertama kalinya akhirnya mereka memakan makanan yang begitu enak. Di depannya ada jendela, di sana terlihat jelas bagaimana keadaan daratan yang begitu lumpuh total. Semua ditutupi oleh es, membeku, tak ada satupun manusia yang bisa bertahan hidup di luar sana. Perjalanan kembali dimulai. Di gerbong ini kita akan melihat bagaimana daging-daging diproduksi. Mereka kembali termenung atas apa yang mereka lihat. Sekarang kita beralih ke gerbong selanjutnya. Di sini ada sebuah sekolahan di mana anak-anak dididik. Mereka semua begitu memuja Wilford layaknya Tuhan. Beberapa tahun sebelumnya, ada beberapa orang melarikan diri dari kereta dan akhirnya berakhir membeku. Anak-anak, Curtis, dan lainnya pun diperlihatkan akan hal itu. Di luar memang begitu berbahaya bagi siapapun manusia yang menginjakan kakinya. Mari kita melanjutkan perjalanan kita ke gerbong selanjutnya. Di sini ada kamar-kamar enak dan nyaman yang mungkin saja itu adalah pesanan orang-orang kaya. Di gerbong selanjutnya ada restoran bintang 5 lengkap dengan makanan mewahnya. Gerbong selanjutnya kita akan melihat sekumpulan orang yang sedang memanjakan dirinya. Curtis dan teman-temannya memang harus buru-buru sampai ke depan, karena di belakangnya mereka terus diikuti oleh tentara Wilford yang selamat dari serangan revolusi beberapa waktu yang lalu. Setelah terlibat pertempuran, teman Curtis semua mati, dan yang tersisa hanya Curtis, Namgong, dan putrinya. Kali ini mereka tak ada lagi yang mengikuti. Mereka berjalan menuju gerbong terdepan dengan penuh rasa amarah. Gerbong selanjutnya, kita akan melihat isinya yang merupakan sebuah klub malam dan penuh dengan orang-orang yang sedang berpesta. Setelah melakukan revolusi yang melelahkan, juga perjalanan dari satu gerbong ke gerbong yang lainnya, Curtis dan Namgong serta putrinya pun sampai ke gerbong tempat mesin kereta itu berada. Hanya satu pintu lagi yang harus dibuka untuk bertemu dengan pemilik bahtera kereta ini, yaitu Mr. Wilford. Tapi Namgong tak mau membuka pintu itu. Namgong malah ingin membuka pintu menuju keluar kereta, yang jelas saja Curtis tak mau. Namgong yakin betul kalau salju di luar sudah semakin meleleh, karena ia melihat sebelumnya bangkai pesawat semakin terlihat di jembatan. Karena beberapa tahun sebelumnya pesawat itu nyaris tak terlihat sama sekali karena tertutup salju. Saat Namgong hendak meledakkan pintu keluar, seorang wanita datang dari ruangan Wilford dan menembak Namgong. Kemudian wanita itu mempersilahkan Curtis masuk ke dalam untuk bertemu Mr. Wilford. Dan inilah gerbong terdepan dari bahtera kereta ini, di mana kereta ini dikendalikan oleh seseorang yang berambisi besar bernama Mr. Wilford. Di sana Curtis ngobrol bareng Wilford. Tak disangka Wilford akhirnya menjelaskan semuanya. Revolusi yang memang dilakukan oleh Curtis dan kaumnya itu adalah rencana Mr. Wilford bersama temannya yang berada di gerbong paling belakang yang hidup bersama Curtis, yaitu Gilliam. Selama ini Gilliam dan Wilford saling bekerja sama untuk menjaga kestabilan kereta. Curtis pun memang diharapkan agar bisa menjadi penerus Wilford untuk terus membuat kereta ini berjalan, tapi sayang, Curtis tak menginginkan hal itu. Di bawah lantai, akhirnya Curtis menemukan seorang anak temannya yang diambil paksa beberapa waktu yang lalu itu. Curtis pun menyelamatkan anak itu, dan kemudian Namgong meledakkan bahtera kereta ini. Tapi sayang, pintu gerbong paling depan ini rusak dan tak bisa ditutup. Akhirnya mereka semua mati. Ya, mereka semua mati. Dan yang tersisa hanya putri Namgong dan seorang anak yang diselamatkan oleh Curtis. Untuk pertama kali di hidup mereka, putri Namgong dan seorang anak kecil laki-laki ini pun menginjakkan kaki di daratan. Di sana ada beruang yang melihat mereka dan film pun usai. Sebenarnya endingnya agak bikin bete juga ya, karena gak ngejelasin apa-apa. Atau mungkin beruang itu bisa jadi suatu simbol yang harus dipecahkan,
Yang saya pikirin sih ada dua kemungkinan, antara beruang itu simbol kalau makhluk hidup sudah bisa menjalankan kehidupan lagi di bumi karena salju mulai menipis dan cuaca sudah tak begitu dingin, atau mungkin juga beruang ini malah merupakan simbol di mana Putri Namgong dan anak kecil ini bakal dimakan hidup-hidup. Lalu kemudian hal itu membuat keseluruhan manusia sudah tak ada yang tersisa satupun di muka bumi. Nah itu dia keseluruhan alur cerita film Snowpiercer. Film yang menceritakan sebuah bahtera kereta yang menyelamatkan manusia di akhir masa kepunahan manusia karena salju yang turun tak henti-henti. Untuk kalian yang memang ingin request film untuk dibahas, komen aja di kolom komentar. Juga yang punya kritik dan saran, jangan sungkan-sungkan untuk komen juga. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.